Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, semoga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Apakah ada hal yang menyenangkan pekan ini? Insya Allah, setiap hari selalu menyenangkan dan bahagia selalu ya. Nah, setiap akan belajar, Ustazah tidak lupa untuk selalu mengingatkan tentang ada belajar. Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, bersungguh-sungguh menyimak, duduk dengan tenang. Yang keempat, berwudu agar selalu dalam keadaan suci. Dan jika perlu dan ada yang penting, silahkan mencatat hal-hal yang penting yang disampaikan dalam video. Nah, sebelum mulai pelajaran, hendaknya kita berdoa dulu. Doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Pengertiannya yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Dan tujuan perkembangbiakan makhluk hidup adalah untuk menghasilkan keturunan, untuk melestarikan jenisnya, agar tidak punah. Nah, perkembangbiakan manusia terjadi secara generatif, atau perkawinan. Di dalamnya terdapat proses pembuahan, yaitu peleburan sel sperma dan sel telur. Nah, pertumbuhan dan perkembangan manusia dimulai dari balita, anak-anak, remaja, dan dewasa. Nah, tahukah kamu hewan bisa berkembang biak dengan dua cara loh? Ada yang tahu? Ya, hewan dapat berkembang biak dengan dua cara. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif melalui proses perkawinan, di dalamnya terjadi proses pembuahan. Dan untuk perkembangbiakan vegetatif tanpa melalui proses perkawinan. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, perkembangbiakan generatif dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ovipar. Yang kedua, vivipar. Yang ketiga, ovovivipar. Yang pertama, ovipar. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Jadi, hewan berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya, burung,
penyu, dan ayam. Yang kedua, vivipar. Vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Contohnya, kambing, kucing, dan sapi. Selain ini ada banyak lagi contoh hewan yang lain yang berkembang biak dengan vivipar. Yang ketiga, ovovivipar. Ovovivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Jadi hewan tersebut berkembang biaknya dengan dua cara tersebut. Contohnya, ular, buaya, dan platypus. Untuk perkembangbiakan vegetatif pada hewan dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, dengan tunas. Yang kedua, fragmentasi. Yang ketiga, partenogenesis. Dan yang keempat, membelah diri. Yang pertama kita bahas perkembangbiakan dengan cara pembentukan tunas, antara lain terjadi pada hidra. Ini adalah contoh perkembangbiakan hidra. Dari hidra yang sudah dewasa akan tumbuh benjol atau menonjol di bagian tubuhnya. Ini akan persiapan untuk perkembangbiakan, kemudian dia tumbuh tunas di tubuhnya. Nah, yang selanjutnya tunas dari tubuhnya ini akan berkembang menjadi besar. Setelah siap, dia akan memisahkan diri. Kemudian, dia akan bertumbuh menjadi hidra yang baru. Berikutnya akan ada video singkat tentang perkembangbiakan hidra, contoh perkembangbiakan hidra. Silakan dilihat videonya. Hydra. Hydra is one of the simplest sedentary multicellular freshwater organism about 1 centimeter long. It has a tubular body with a basal disc for attachment and a free distal or oral end bearing mouth and circlet of tentacles. Hydra reproduces asexually by budding. At the time of asexual reproduction, small buds appear on the body wall. As the bud elongates, a mouth opens at its free anterior end, followed by the development of tentacles at the base of the oral region. The newly developed hydra detaches from the parent body and fixes on a substratum. Selanjutnya adalah partenogenesis. Partenogenesis itu cara perkembangbiakan hewan tanpa melalui proses pembuahan. Jadi tanpa ada pembuahan, hewan tersebut bisa berkembang biak. Salah satunya contoh hewan yang dapat melakukan partenogenesis adalah komodo. Tujuan dari partenogenesis itu karena dia bisa berkembang biak tanpa proses pembuahan agar dia selalu dapat lestari, jenisnya dapat selalu lestari dan tidak akan punah. Selanjutnya adalah fragmentasi. Fragmentasi perkembangbiakan dengan cara pemotongan dari bagian tubuh. Contohnya terjadi pada cacing planaria. Jadi, cacing planaria yang sudah dewasa bisa dipotong bagian tubuhnya. Terserah memotongnya dengan bentuk apa.
Misalnya di contoh gambar ini dipotong menjadi tiga bagian kepala, tubuh, dan ekor. Bagian kepala akan lama-kelamaan akan tumbuh bagian badannya dan dia akan membentuk menjadi planaria yang baru. Demikian juga dengan bagian tubuhnya. Di bagian tubuh ini akan tumbuh kepala dan ekornya sehingga akan menjadi planaria yang baru juga. Dan dari ekornya pun akan tumbuh badan dan kepalanya, jadi bisa bertumbuh menjadi planaria yang baru. Nah, di bawah ini ada video tentang penjelasan cara perkembangbiakan planaria. Jadi di video tersebut akan ditunjukkan bagaimana planaria itu dibelah dan akan bertumbuh. Silakan disimak. Unlike the cells of most animals, most of the cells in a planarian's body can act like stem cells. If you cut a planarian in half between its head and tail, the tail half grows a head and the head half grows a tail. If you cut it lengthwise, the two halves grow new second halves. You can even bisect just the head between the two eye-like photoreceptors, and you will end up with a worm with two heads. This process can be taken to incredible extremes. Kemudian perkembangbiakan hewan dengan vegetatif, yaitu dengan membelah diri. Membelah diri antara lain terjadi pada amuba. Nah, ini adalah contoh bentuk asli dari amuba. Jadi dia berbentuk seperti ini. Kemudian di salah satu bagian ini adalah yang titik-titik ini besar ini adalah inti amuba yang nanti akan membelah. Setelah ini ada video bagaimana cara amuba itu membelah diri. Amoeba reproduces asexually by binary fission. Binary fission is a type of asexual reproduction in which the fully grown parent cell splits into two halves, producing two new daughter cells. At the time of binary fission, the amoeba withdraws pseudopodia and becomes spherical in shape. The nucleus splits longitudinally and divides into two daughter nuclei. These daughter nuclei move towards opposite poles. This is followed by the elongation of the parent cell. A fissure appears in the middle of the cytoplasm between the two daughter nuclei, dividing the cells into two equal halves. Thus, two daughter amoebae are produced from a single parent. One of them has the original contractile vacuole, while the other develops a new one. The entire process of binary fission is completed in less than half an hour, but this time varies with temperature. Nah, setelah penjelasan-penjelasan tadi, jika ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Selanjutnya yaitu tugasnya. Yang pertama, lakukan pengamatan tentang hewan di sekitarmu. Kemudian, tulis laporan pengamatan sesuai contoh yang dilampirkan pada WhatsApp. Nah, laporan pengamatan sesuai dengan yang sudah kamu pelajari pada pelajaran bahasa Indonesia minggu kemarin. Jadi kamu sudah tahu kan bagaimana cara menyusun laporan pengamatan. Nah, boleh menggunakan salah satu dari 3 laporan pengamatan yang sudah kamu pelajari pada pelajaran bahasa Indonesia kemarin. Nah, untuk yang dilampirkan pada WA adalah contohnya, nanti silahkan pilih salah satu. Yang kedua, jawablah pertanyaan atau soal pada laporan pengamatan. Jadi nanti di laporan pengamatan yang akan Ustazah lampirkan akan diberikan pertanyaan atau soal yang harus kamu jawab. Pengumpulan tugas adalah hari ini, terakhir pukul 19.00 atau pukul 7 malam. Nah, setelah kita belajar dan menyampaikan tugas,
Kita akhiri belajar hari ini dengan berdoa sesudah belajar. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian pelajaran hari ini. Ustazah tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu murojaah, selalu bahagia dan sehat, dan selalu bersyukur. Terima kasih.